Selamat bertemu kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Selasa 1 Juli 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Manfaat dari Penderitaan. Firman Tuhan terambil dalam 2 Korintus 1 ayat 5 sampai dengan ke-7. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian juga oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Jika kami menderita, hal ini untuk penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, hal ini untuk penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk tabah dan dalam menanggung kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Pengharapan kami akan kamu teguh, karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar sebuah pelajaran yang mungkin jarang dibahas, yaitu manfaat daripada penderitaan, kesusahan, dan masalah hidup. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, ada sebuah pertanyaan yang cukup menarik. Apa akibatnya kalau hidup tidak pernah mengalami masalah? Ini adalah sebuah pertanyaan yang perlu kita renungkan bersama-sama. Jika hidup tidak memiliki masalah, masalah berarti ada satu proses, ada sebuah perjuangan, ada kesulitan yang harus dihadapi. Dan tatkala kita melewati kesulitan, mungkin waktu kita berhasil, kita bersyukur. Tetapi sewaktu tidak berhasil, maka kita mengalami sebuah kekecewaan yang bisa terjadi. Lalu pertanyaannya, apa manfaat daripada penderitaan? Ada banyak ayat Alkitab bahwa setiap penderitaan dan kesusahan itu akan membawa kita kepada ketekunan, dan ketekunan akan membawa kita kepada iman yang kuat. Dilepas daripada semuanya itu, mari kita belajar secara umum apa manfaat daripada penderitaan. Mari kita belajar dalam sebuah proses pencapaian, mencapai apapun juga, maka di sana akan ada kesulitan, dan kesulitan dalam titik tertentu menjadi berat, itu akan menjadi sebuah penderitaan. Jadi penderitaan itu tidak selalu negatif. Kita tahu dengan jelas kalau anak-anak sekolah, dia harus bangun pagi-pagi dan tidak boleh terlambat. Sewaktu dia terlambat, kemudian mengalami pelanggaran sekolah beberapa kali, maka ada SP, surat peringatan. Dan kalau kemudian kuota daripada surat peringatan itu mencapai titik akhirnya, maka itu anak sekolah bisa dikeluarkan. Lalu persoalannya, mana yang lebih indah, mana yang lebih enak, sekolah atau tidak sekolah? Mungkin secara kasat mata, atau kemudian secara awam dan secara sifat kanak-kanak, yang enak itu tidak sekolah. Tidak perlu menghadapi ujian, tidak perlu berhadapan dengan guru yang galak, tidak perlu mengikuti disiplin-disiplin sekolah, tidak perlu juga harus berjuang bagaimana hidup di dalam pendidikan, supaya tidak melanggar pendidikan yang di sekolah, karena akan berdampak kepada apa? Kepada disiplin, kepada hukuman yang bisa terjadi, kepada resiko yang bisa ditimbulkan. Sahabat seperjalanan, tetapi kita tahu dengan jelas apa akibatnya jikalau tidak sekolah. Berarti kita tidak mendapatkan pengetahuan, kita tidak mendapatkan pendidikan. Sementara pendidikan dan pengetahuan itu adalah baik untuk membawa sebuah kehidupan yang semakin baik di masa mendatang. Lebih lanjut tentang penderitaan, Paulus kepada surat di Korintus yang kedua, di sini berbicara tentang penderitaan, dan kita tahu dengan jelas, kita sudah membahas panjang lebar bagaimana Paulus itu mengalami penderitaan dengan cercaan, didera, kemudian karam kapal, mencoba untuk dibunuh beberapa kali, menghadapi para penyamun, masuk penjara. Seluruh itu adalah penderitaan yang hinggap di dalam dirinya. Namun kita lihat bahwa ada penderitaan yang membawa kebaikan, tapi ada penderitaan yang diakibatkan oleh diri sendiri. Ada satu pertanyaan, kemudian pertanyaan kembali. Penderitaan apa yang bisa ditimbulkan oleh seseorang? Tatkala seseorang itu menghindari penderitaan, maka dia akan menderita. Kalimat ini cukup menarik. Tatkala seseorang menghindari penderitaan, maka dampaknya di masa depan dia akan menderita. Contoh saja, kalau kita tidak mau berjuang, maka akan penderitaan. Sewaktu kita tidak rajin, kita akan timbul dalam kemalasan. Sewaktu kita malas untuk menjaga diri, tidak berolahraga, tidak menjaga kesehatan, maka penderitaan timbul dengan sakit penyakit yang bisa diakibatkannya. Sewaktu kita tidak mau belajar menguasai suatu bidang tertentu, tatkala orang menderita, berproses lalu menguasainya, maka di ujung daripada penderitaan itu adalah kemudahan, kelancaran. Orang menjadi terampil, orang menjadi berpengetahuan, orang menjadi berpengalaman. Pengalaman, keterampilan, pengetahuan membuat orang terhindar dari penderitaan di masa mendatang. Tetapi orang yang menghindari penderitaan,
berarti dia tidak akan punya keterampilan, dia tidak punya pengetahuan, dia tidak punya pengalaman. Dampaknya apa? Dampaknya dia menjadi sangat rentan untuk menghadapi berbagai macam persoalan yang bisa ditimbulkan di kemudian hari yang dilakukannya. Sehingga kalau kita berbicara tentang manfaat penderitaan, apalagi suatu penderitaan itu kita jalankan karena hidup kita dalam kebenaran, karena hidup seperti Paulus melaksanakan pekerjaan Tuhan, kehendak Allah untuk memberitakan jalan lurus di dalam Kristus, memberitakan kerajaan Allah sebagaimana yang Yesus perintahkan, menunaikan amanat agung Tuhan. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Tatkala mengabarkan Injil, tentu ada pihak-pihak yang tidak suka. Itu yang dialami oleh Paulus, dan itu juga yang sudah terjadi di bagian daripada kehidupan Kristus sampai mati di atas kayu salib. Kristus adalah lambang penderitaan yang sangat sempurna dengan satu tujuan. Penderitaan itu manfaatnya membawa kepada kita keselamatan, membawa kita kepada penebusan dosa, membawa kita meninggalkan hidup lama, masuk ke dalam kehidupan baru, memberikan dampak kepada kita untuk punya kekuatan menjalani hidup ini. Karena ada Roh Kristus dan Roh Kudus, dan ada jaminan materai keselamatan. Dan tidak hanya keselamatan secara jiwa dan roh, tetapi keselamatan juga di dalam kehidupan, supaya tidak masuk ke dalam kehidupan, masuk dalam jebakan dosa. Kita menjadi orang yang berjuang hidup dalam kekudusan dan kebenaran. Lalu apa manfaat daripada penderitaan? Kita membaca kembali pada ayat yang kelima sampai dengan ketujuh. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian juga Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Apa itu manfaat dari penderitaan? Paulus melaksanakan satu perintah menjalankan kebenaran firman Allah. Manfaat dari penderitaan apa? Dia mendapatkan penghiburan yang berlimpah-limpah dan dia menjadi orang yang dikenan oleh Allah. Ayat yang ke-6, jika kami menderita hal itu untuk penghiburan dan keselamatan kamu. Jadi artinya manfaat dari penderitaan apa? Ada banyak orang yang percaya kepada Kristus lewat pekabaran Injil yang dilakukan oleh Paulus. Jika kami dihibur, hal itu untuk penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan dan tabah menanggung kesengsaraan yang sama seperti kami derita juga. Orang yang menderita itu adalah sebuah keteladanan. Tatkala ada orang lain menderita juga, dia tahu dengan jelas ada contoh dan teladan bagaimana bisa melewati penderitaan dengan kekuatan dan pertolongan Tuhan. Dengan contoh dan keteladanan yang sudah dilakukan oleh Paulus, maka ada jemaat-jemaat Tuhan yang dikuatkan sewaktu melewati penderitaan. Dia belajar bagaimana kuat seperti Paulus karena mengandalkan Tuhan di atas segala-galanya. Sahabat seperjalanan, apa aplikasi dalam kehidupan kita? Setiap kita menghadapi penderitaan dalam berbagai macam aspek. Tetapi kalau penderitaan itu karena kita berjuang melakukan yang benar, berjuang melakukan tindakan untuk bisa memberkati orang lain, orang banyak, untuk memberkati keluarga. Ingatlah, penderitaan yang kita lewati adalah satu bentuk perjuangan hidup, adalah satu bentuk pertanggungjawaban hidup, adalah satu bentuk keteladanan yang bisa diikuti sehingga orang bisa belajar dari apa yang kita lakukan. Tentu yang paling utama belajar daripada Kristus yang berani memberikan seluruh hidupnya, bahkan nyawanya, dalam penderitaan yang sangat sempurna sampai mati di atas kayu salib. Dalam rangka apa? Dalam rangka memberikan manfaat, memberikan berkat, memberikan dampak. Mari sahabat seperjalanan, sewaktu kita melewati berbagai macam persoalan hidup, penderitaan, kesusahan, kita tidak bersungut-sungut, tetapi kita terus berdoa, memohon kekuatan Tuhan. Tuhan akan menolong kita. Pencobaan, kesulitan, penderitaan yang kita alami tidak akan melebihi kekuatan kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat perjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat perjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat perjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak Tuhan. Amin.